Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Agnya Tafasi atau Yeva Dutiga yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang terungkapnya seorang pria biasa yang ternyata adalah pewaris perusahaan setelah ayah dan saudara tirinya mati dibunuh karena perebutan tahta. Ia lantas mencari siapa dalang dari semua ini. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya pembunuhan terencana yang terjadi pada keluarga konglomerat. Sang ahli waris Mohan Bhargav dibunuh pada pagi hari melalui kecelakaan mobil. Lalu pada malam harinya, Govinda Bhargav juga dibunuh di hotel tempat menginapnya di Italia. Pengusaha sukses yang biasa dipanggil Vinda itu merupakan pimpinan perusahaan International Group. Dia mati meninggalkan istrinya Indrani Bhargav yang menjadi sangat berduka. Menara polisi setempat ATP sempat membawakan barang Vinda dan Mohan, seperti pakaian, HP, dan lain-lainnya. Indrani lalu menemukan ada rekaman suara pembunuh di HP Vinda sebelum suaminya dibunuh. Indrani kemudian menghubungi seseorang yang bernama Apaji yang tinggal di Oti. Seorang pemuda diminta untuk segera datang ke Hyderabad. Pemuda hebat perkasa itu bernama Abhishek Bhargav. Ternyata Abi adalah putra sulung Vinda yang tidak diketahui dunia. Anak tiri Indrani ini diberikan tugas untuk mengungkapkan para pembunuh ayah dan adiknya. Abi bersama tim menggunakan rekaman di HP Vinda sebagai petunjuk awal. Abi dengan mudah mengenali suara di dalam rekaman. Mereka adalah Sarma dan Farma, teman ayahnya di kantor. Apabila keduanya memang benar pelaku pembunuhan, Abi akan mencabut nyawa mereka. Namun Abi merasa ada keraguan jika Sarma maupun Farma tega melakukan pembunuhan itu. Langkah pertama Abi untuk mencari bukti yaitu dengan bergabung di kantor tempat Sarma dan Farma bekerja yang tidak lain adalah perusahaan Abi sendiri. Abi lalu menggunakan identitas seorang pria yang akan melamar kerja bernama Bala Subramanyam atau Balu. Sementara Balu sendiri disekap oleh Abi. Abi kemudian melamar pekerjaan sebagai asisten Sarma. Dengan bantuan timnya, dia bisa diterima. Tidak ada yang tahu jika misi utamanya adalah mencari petunjuk pembunuhan keluarga Vinda. Di sana lalu Abi berkenalan dengan Surya Kantam. Dia adalah sekretaris Sarma. Gadis itu dirasa bisa untuk dimanfaatkan dalam mendapatkan bukti. Sementara perusahaan AB Group masih dipegang kendali oleh Indrani. Para petinggi perusahaan seperti Sarma dan Farma ingin segera ada pemilihan CEO baru. Lalu Indrani menginformasikan masalah pemilihan CEO baru yang akan dilakukan kepada Abi, tapi dengan cara memberikan kode karena di kantor, keduanya seperti tidak saling mengenal. दोबारा जनरल बॉडी मीटिंग 3 महीने के बाद होगी। वैशाली, टाइम का टेंशन मत लो, 3 महीना काफी है। Pemilik suara kedua Farma juga mulai ditelusuri. Abi mendekati anak gadis Farma yang bernama Sukumari. Hubungan mereka pun menjadi dekat. Beberapa hari kemudian, Parak, pejabat petugas keamanan, mulai mencium bau tidak beres. Dia curiga terhadap karyawan baru yang diterima, apalagi dokumen lamarannya ada kejanggalan. Lebih-lebih karyawan atas nama Balu itu tidak menjawab saat ditelepon. Parak meminta kepada Koteswara selaku manajer agar menyingkirkan Abi dari perusahaan demi keamanan bersama. Namun Abi pemuda yang cerdik. Ia membuat Koteswara justru dijebak dan ditangkap polisi karena terbukti sering menerima suap. Hal itu membuat Parak semakin marah. Posisi Koteswara kemudian digantikan oleh Abi. Di tempat lain, Balu asli berhasil kabur dari sekapan, meski sudah dikejar oleh Apaji. Balu asli yang datang ke kantor melaporkan semuanya pada manajer tentang apa yang telah dialaminya. Tapi naasnya sang manajer sekarang adalah Abi sendiri. Akhirnya semua masalah menjadi terkendali. Abi lalu meminta Apaji segera pergi dari kantor sebelum ada yang melihatnya. Namun, Parak yang terus mengintai Abi melihat Apaji yang dikenal sebagai adik ipar Vinda. Hal itu diinformasikan kepada seorang pengusaha muda bernama Sitaram. Ia merupakan putra dari Dena Bandhu,
teman Vinda. बोल बेटा। मैंने अभी अभी एक फोटो भेजा है। ओके रुक जा। Keberadaan Abi mulai disadari akan bisa membawa ancaman besar. और इसके बाजू में जो खड़ा है ये भी इसका कोई रिश्तेदार होगा। चलेगा। Kemudian tim Abi melaporkan jika Sarma tidak terkait dengan malam pembunuhan ayahnya, sehingga saat ini hanya tersisa Farma. Hal itu membuat Abi semakin gencar mendekati Sukumari yang sangat disayangi Farma. Saat menemani aktivitas Sukumari, tiba-tiba orang suruhan Parak menembak Abi. Untungnya tembakan itu meleset. Ternyata Abi sangat lihai dan hebat dalam mencabut nyawa. Dia bisa menghabisi mereka semua tanpa diketahui Sukumari. Kembali ke markas, Abi menceritakan kejadian yang dialaminya. Sekarang dia menyadari jika Farma tidak mungkin melakukan penyerangan saat dirinya bersama Sukumari. Sudah dipastikan ada pihak lain dan isi rekaman itu pasti sengaja ditaruh oleh pelaku di HP Vinda agar rekaman tersebut sampai ke kita. Sehingga kita akan menduga pelaku pembunuhan adalah Sarma dan Farma. Hal ini pasti ada keterlibatan orang dalam. Abi lalu berkata, hari ini mereka sudah menyerang saya, selanjutnya pasti ibu saya. Sesuai prediksi, malam harinya sekelompok pembunuh datang ke rumah Indrani. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya telah membunuh Vinda dan Mohan. Tetapi Abi yang sudah berjaga di rumah itu berhasil mengalahkan para penjahat. Sebelum ditembak mati, pimpinan penjahatnya mengungkapkan bahwa mereka diutus oleh Sitaram, putra Dena Bandu, yang merupakan teman Vinda sendiri. Identitas dan kehidupan Abi juga kini mulai semakin jelas. Abi yang merupakan putra sulung Vinda memang disiapkan oleh ayahnya sebagai plan B, menjadi perisai senjata dan pewaris tahta. Sementara Dena Bandu merupakan sahabat Vinda yang sudah terlebih dulu meninggal. Mereka membangun perusahaan AB Group secara bersama-sama dan tidak pernah bertikai. Sangat tidak disangka jika Sitaram, anak Dina Bandu, tega melakukan pembunuhan hanya untuk bisa menduduki kursi CEO. Selanjutnya, mayat-mayat penjahat yang telah dibunuh dimasukkan ke mobil oleh Abi, lalu dibuat seolah-olah menjadi korban kecelakaan. Polisi yang menangani kasus tersebut sempat menyadari semua itu. Dia kemudian mendatangi Indrani. Sampat menyatakan kasus Vinda yang sudah selesai. Vinda dinyatakan mati bunuh diri, sedangkan anaknya mati kecelakaan karena mabuk saat berkendara. Indrani sempat terprovokasi dengan ucapan Sampat. Namun Abi yang diperkenalkan sebagai sekretarisnya meminta agar Indrani tetap tenang. Gaya dan cara bicara Abi membuat Sampat tidak bisa mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Dia menjadi penasaran dengan siapa Abi, orang yang bisa berani bergerak semaunya di dekat Indrani dan mampu membuat Indrani tetap tenang. Sampat yang penasaran mulai menggali informasi. Banyak fakta mengejutkan yang didapatkan. Govinda Bhargav bersama 4 temannya pernah merintis perusahaan farmasi. Namun pembangunan pabrik mendapat penolakan dari MLA setempat karena Vinda tidak mau membayar sogokan. Keesokannya, MLA membawa massa untuk mengusir Vinda dan teman-temannya dengan isu akan merusak lingkungan. Hal yang lebih menyakitkan hati Vinda, temannya sendiri yaitu Aditya, telah melakukan pertemuan diam-diam dengan MLA. Vinda bersama Sarma, Farma, dan Dena Bandu berhasil kabur naik pesawat, sedangkan Aditya tertinggal dan dihajar warga hingga mati. Bisnis farmasi lalu dikembangkan di tempat lain. Vinda bersama istri pertamanya yang sedang hamil, yaitu Krishna Feni, pergi liburan ke Bali. Di Bali ternyata Vinda juga diserang pada saat di hotel tempat mereka menginap. Entah siapa pelaku utamanya. Seorang wanita tertembak hingga mati. Karena mengetahui sedang diburu, Vinda memanfaatkan kematian wanita itu sebagai kematian istrinya Krishna Feni. Demi keselamatan istri dan kandungannya, Vinda lalu mengirim Krishna Feni ke tempat adik istrinya yaitu Apaji. Kekayaan yang dimilikinya justru membawa masalah. Istrinya Krishna Feni kemudian meninggal saat melahirkan Abi. Demi keselamatan anaknya, Vinda meminta Apaji untuk merahasiakan tentang putranya. Dia juga berpesan agar anaknya diasuh tanpa uang dan kekayaan, agar tidak mata duitan. Tapi anak itulah yang akan dipersiapkan sebagai pewaris utama. 7 tahun kemudian, Vinda menikahi Indrani.
Pernikahan itu disetujui juga oleh putranya Abi. Sedangkan dari Indrani, Vinda memiliki seorang anak bernama Mohan Bhargav. Hubungan Indrani dan Abi cukup dekat karena mereka sering berkomunikasi. Bahkan terkadang Abi datang ke rumah besar ayahnya di Hyderabad. Setelah kedua putranya dewasa, Vinda kemudian membagi harta kekayaannya. 40% untuk Abi, 40% untuk Mohan, sedangkan istrinya Indrani mendapat bagian 20%. Akan tetapi Indrani menolak. Ia meminta agar bagiannya yang 20% diberikan kepada Abi karena sejak kecil Abi selalu hidup kekurangan. तुम्हें ठीक नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा 20% भी उसे दे दीजिए। मोहन को ना? Kembali ke saat ini, Sampath sekarang menyadari bahwa pemuda yang berwibawa dan karismatik itu adalah putra sulung Vinda. Dialah pewaris AB Group saat ini. Dalang pembunuhan Vinda sudah diketahui. Saatnya Abi datang ke kantor sebagai pewaris calon CEO baru. Abi datang dengan penuh gaya dan kemegahan. Sementara di kantor, Sarma dan Farma sedang asik berandai-andai menjadi CEO. Kedua sahabat itu tetap akur hingga saat ini. Tetapi Apaji yang juga datang ke kantor mengkonfirmasikan jika anak Vinda yang akan menjadi CEO baru sudah datang. Namun orang yang datang ternyata Balu, yang kini memperkenalkan diri sebagai Abi. Semua orang kaget, termasuk Surya Kantam. Sarma dan Farma tentu tidak percaya, bahkan menertawakan Abi. Karena tidak percaya, Sarma dan Farma kemudian dihukum dengan cambukan ikat pinggang. Ia kemudian meluruskan semua kebohongan yang terpaksa dilakukannya selama ini, termasuk dengan Sukumari yang kini sangat mencintai Abi. Surya Kantam juga tidak marah padanya, justru malah kagum dengan kesederhanaan Abi yang tidak membanggakan harta. Surya Kantam kini secara terang-terangan mengatakan perasaannya pada Abi dengan berkata, Abhi, I love you. Kotaswara yang sempat diamankan polisi karena kasus suap datang lagi. Dia kembali diangkat bekerja di AB Group oleh salah satu dewan direktur yaitu Sitaram. Abi menjadi marah. Dia meminta Sitaram untuk segera datang. Seluruh dewan direksi AB Group juga harus hadir rapat umum. Sitaram mendapatkan jabatan di AB Group karena ayahnya, yang merupakan salah satu pendiri perusahaan. Sitaram yang keji dan haus kekuasaan tidak mau menerima begitu saja Abi sebagai CEO baru. Dia mempertanyakan bukti jika memang benar Abi adalah anak Vinda. Rapat selesai begitu saja tanpa bisa menghukum Sitaram. Abi kemudian mengingat kembali pesan ayahnya bahwa suatu saat ia akan membutuhkan barang yang diberikan kepadanya dan adiknya. Abi pergi ke Bulgaria untuk mengambil barang itu. Namun ternyata Sukumari dan Surya Kantam juga pergi ke Bulgaria, mengingat Sarma dan Farma sedang ditawan oleh Sitaram. Tetapi kedua gadis itu justru sering bertengkar karena memperebutkan Abi. Setelah Abi mengambil barang pemberian ayahnya, baru saja keluar. Kelompok penjahat pimpinan Parak menyerang dan ingin mengambil barang tersebut. Tapi tentu saja gagal. Setelah sampai di hotel, tanpa diduga, Sukumari dan Surya Kantam malah bekerja sama merampas barang wasiat itu. Mereka memukul kepala Abi hingga pingsan. Surya Kantam dan Sukumari lalu kembali ke Hyderabad. Kotak surat wasiat itu diberikan kepada Sitaram. Takut dengan jebakan Vinda, Sitaram meminta Apaji untuk membukanya. Apaji yang selama ini membesarkan Abi justru malah mau membantu Sitaram dengan syarat diberikan uang. Setelah itu surat wasiat tersebut dibakar agar Abi tidak memiliki bukti sebagai anak kandung Vinda. Sekarang Sitaram sudah di atas angin. Abi kembali ke Hyderabad untuk pemilihan CEO baru. Tapi suasana kantor sudah berbeda. Para petugas keamanan berada di bawah kendali Sitaram. Ketika baru tiba di kantor, Abi langsung dihadang dan digiring ke atas gedung. Namun semua petugas keamanan kantor yang dipimpin Parak itu berhasil dikalahkan. Bahkan Parak juga dibuat tak berdaya. Sementara di dalam gedung, para pemegang saham perusahaan AB Group sudah lengkap berkumpul. Pemilihan CEO baru segera akan dilangsungkan. Lalu datanglah Daya Bandaru, yaitu saudara Aditya Bandaru yang waktu itu ditinggalkan saat Vinda diusir. Daya Bandaru yang bekerja di AB Group ternyata adalah dalang dari semua pembunuhan. Dia ingin balas dendam. Adanya rekaman suara Sarma dan Farma yang kalimat-kalimatnya digabungkan sehingga terkesan melakukan pembunuhan, bahkan serangan di Bali pada Vinda dulu,
Semua itu Daya Bandaru lah otaknya. Abi mengetahui keterlibatan Daya setelah pamannya berpura-pura berkhianat. Tetapi Apaji tidak pernah berubah. Dia bukanlah paman yang mata duitan. Permintaan uang hanyalah sandiwara saja untuk lebih mengetahui lawan. Jika Vinda selalu memiliki rencana B, begitupun dengan Abi. Surat bukti dirinya adalah putra Vinda masih aman di tangannya. Barang yang dicuri dan dibakar itu hanyalah tiruan saja alias palsu. Sementara di dalam gedung, pemilihan CEO baru akan dimulai. Indrani mengawali dengan memperkenalkan calon CEO yang diusung, yaitu anak sulung Vinda, अभिषेक बाटलीवाला। Sitaram yang sudah mulai tersudut naik ke atas gedung. Dia menginformasikan kepada Daya Bandaru bahwa pemilihan CEO baru sudah dimulai. Tapi Daya sendiri tidak peduli dengan itu. Dia hanya ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Perusahaan AB Group dibangun dari darah kakaknya. Sikap Daya lalu membuat Sitaram marah. Dia meminta Parak yang terluka untuk membunuh Daya. Parak kemudian mendorong Daya, namun sialnya Parak juga ditarik hingga keduanya terjatuh dari atap gedung. Sitaram lalu menyerang Abi sendiri. Tapi Abi yang mahir berkelahi dengan mudah mengalahkan Sitaram hingga tak berdaya. Terlihat tubuh Daya yang masih tersangkut di logo perusahaan. Abi lalu memberitahukan bahwa AB Group bukanlah singkatan dari namanya. Tetapi logo AB adalah penghargaan terhadap seorang teman, yaitu Aditya Bandaru, ucap Abi. Namun sayangnya nyawa Daya tidak bisa diselamatkan karena terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Daya menyadari kesalahannya saat menuju kematian. Kini Abi sudah resmi menjadi pewaris perusahaan, tapi dia masih kebingungan untuk menentukan calon istrinya. Apakah itu Sukumari atau Suryakantam? Di akhir film kita diperlihatkan Balu asli yang disekap berhasil kabur kembali dan menyamar menjadi cleaning service. Ia lagi-lagi mengadu kepada CEO perusahaan, tapi lagi-lagi ia malah bertemu dengan Abi. Sementara nasib Sitaram dibuang ke pulau terpencil untuk menjalani sisa hidupnya hingga kematian datang. Pesan kehidupan yang bisa kita ambil adalah jangan serakah dan ambisi berlebih. Dan juga sebelum balas dendam, cari dulu kebenaran yang sesungguhnya. Nikmatilah hidup seperti Abi. Mau ada atau nggak ada uang, tapi tetap enjoy. Ya, namanya juga film ya. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.